Ya, ini aku ngebahas tentang AI ethics atau etika artificial intelligence. Itu tentang uh, apa ya, latar belakang tentang regulasi atau hal-hal yang perlu kita pikirkan ketika kita menggunakan AI, atau juga mungkin hal-hal yang apa ya, harus diatur ketika kita membuat AI gitu. Nah, ini ada 3 hal yang akan aku bahas. Yang pertama itu apa itu AI ethics, itu mengapa AI ethics penting, dan juga tantangan dan solusinya. Dan aku pikir solusi di sini bukan solusi yang permanen tapi sementara, karena ini terus berjalan gitu ya. Oke, kemudian yang pertama apa itu AI ethics? Etika sendiri adalah apa yang baik dan apa yang jahat gitu. Pengetahuan tentang hal itu, kemudian tentang hak dan kewajiban moral gitu. Jadi tentang akhlak yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentang AI ethics ini adalah begitu banyak banget, ketika dicari di Google gitu ya, apa itu AI ethics, banyak banget. Tapi kebanyakan tuh mereka tentang kerangka kerja, tentang aturan-aturan, tentang nilai-nilai yang memandu penggunaan AI atau pembuatan AI. Nah, mengapa AI ethics itu penting? Yang pertama, ini aku mau kasih lihat ada satu hasil penelitian dari KPMG Australia. KPMG ini satu perusahaan besar global gitu, tentang dia memberikan service untuk akuntan atau lain sebagainya. Tapi dia juga punya orang-orang yang capable untuk melakukan survei, dan mereka melakukan survei ke 17.000 orang dari 17 negara. Perlu diingat, ini negara-negara yang memimpin dalam kecerdasan buatan gitu. Jadi mereka sudah mumpuni gitu ya. Nah, dari survei itu ada hal yang menarik gitu, karena itu dilihat bahwa tentang kepercayaan dan penerimaan AI, 61% itu merasa ragu mempercayai sistem AI, 67% memiliki penerimaan AI yang sedang sampai yang rendah gitu. Kemudian tentang AI yang bertanggung jawab, penggunaannya itu mereka setuju dibutuhkannya prinsip-prinsip untuk AI yang dapat dipercaya. Kemudian 71% mengharapkan AI dapat diatur atau diregulasi. Nah, ini yang menarik buat aku gitu. AIQ. Jadi 45% mereka tuh nggak tahu kalau AI itu digunakan di media sosial gitu. Selama ini negara-negara maju seperti itu harusnya mereka punya latar belakang seperti itu kan. Mereka punya AI yang cukup tinggi, mereka punya orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi 45% tuh mereka nggak tahu bahwa AI digunakan dalam media sosial. Dan 85% mereka ingin tahu lebih banyak tentang AI. Nah, jadi etika kecerdasan buatan ini penting pertama-tama itu buat para pembuatnya, yaitu mereka menciptakan sistem AI yang dapat dipercaya. Jadi mereka membuat sistem AI yang aman, yang dapat diandalkan, bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan yang kedua itu buat penggunaannya. Jadi ketika etika AI ini dibuat, itu bisa mengungkapkan risiko dan manfaat dari AI yang ada. Nah, ini tantangan dan solusinya. Waktu cari ini banyak banget juga. Jadi kayak satu gelombang gede gitu untuk yang melanda dunia gitu. Banyak banget hal yang muncul dari dari AI gitu. Misalnya unjustified actions, kemudian opacity, bias dan lain sebagainya. Tapi ada 3 hal yang selalu muncul dalam masalah-masalah tentang AI. Yang pertama adalah opacity, yang kedua bias, dan juga moral responsibility. Opacity ini berbicara tentang transparansi gitu. Jadi sini adalah masalahnya adalah black box of AI gitu. Jadi orang nggak tahu apa yang di belakang AI. Ketika mereka meminta sesuatu, AI memberikan tanggapan gitu kan. Kita minta gambar, AI kasih tanggapan, kasih gambar yang cukup bagus. Ketika minta blog atau ringkasan, bisa dikasih, tapi kita nggak tahu di belakang itu ada apa. Siapa yang membuat, yang menciptakan itu, dia gambar-gambar atau kata-kata itu lahir dari mana, kita nggak tahu. Yang kedua adalah bias. Jadi bias ini terutama ke gender ya, cowok atau cewek gitu. Jadi ketika hasil AI itu memiliki bias terhadap gender atau mungkin rasial gitu ya, itu bermasalah gitu. Itu jadi hal yang berbahaya. Dan kemudian moral responsibility. Jadi kalau dulu waktu membuat sistem atau membuat software atau apapun, ketika ada kesalahan itu harus ditimpakan kepada orang yang membuatnya gitu. Tapi ketika AI yang mengambil keputusan, terus kesalahannya ditaruh ke mana gitu. Sementara AI itu kan sendiri kan adalah hasil buatan manusia gitu. Kalau dia membuat keputusan, dia nggak bisa dihukum. Itu juga waktu aku cari-cari tentang penerapan regulasi AI di Indonesia, itu ada Stranas, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, itu menyatakan bahwa AI itu nggak bisa dihukum. Jadi dia nggak bisa menerima konsekuensi dari kesalahan gitu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang seringkali muncul dalam AI atau penerapan AI. Nah, untuk
solusinya ini waktu itu di Paris 9-20 November 2021. Walaupun sebelumnya ada beberapa negara yang sebelum tahun 2021 itu sudah berembuk tentang AI. Mereka berkumpul di sana untuk merumuskan satu hal gitu, yaitu yang keluar adalah rekomendasi tentang etika AI gitu ya. Di situ itu menjadi standar yang akhirnya diadopsi oleh 193 negara yang terdapat di UNESCO, dan juga mereka memberikan satu assessment juga gitu. Jadi ada 11 actionable plan yang bisa dilakukan di negara-negara ini, dan kemudian ada assessment apakah negara ini siap atau tidak untuk melakukan bagian tugas-tugas itu gitu. Dan juga dari 4 inti yang menjadi core value itu ada pertama itu penghormatan, perlindungan, dan peningkatan martabat hak asasi manusia. Jadi nggak boleh AI itu mengekang hak asasi manusia. Yang kedua itu AI itu harus memberikan masyarakat yang damai, berkeadilan, sekaligus kompetitif. Jadi walaupun AI itu menolong dalam peningkatan ekonomi atau kemajuan satu bangsa, tapi harus ada sisi ketika manusia ini nggak boleh semakin besar marginnya gitu. Jadi harus tetap orang-orang tuh harus mendapatkan manfaat dari AI. Dan yang keempat tuh tentang pengembangan lingkungan dan ekosistem gitu. Jadi sempat dibahas juga tentang teknologi AI ini harus juga membantu dalam hal lingkungan hidup gitu. Jadi nggak boleh merusak alam atau lain sebagainya gitu. Jadi server-server atau penggunaan teknologi AI ini nggak boleh merusak alam. Yang keempat, memastikan keragaman dan inklusivitas. Ini termasuk tadi gender, rasial, kemudian ada juga yang orang-orang yang marginal itu harus bisa diikutkan dalam penggunaan AI. Nah, ada 10 prinsip, ini aku akan cepat aja. Jadi kayak tadi dibilang 10 prinsip yang berusaha pada HAM itu pertama, proporsionalitas, tidak merugikan siapapun. Yang kedua, keselamatan dan keamanan, hak terhadap privasi dan perlindungan data, ini sering banget diulas. Kemudian partisipasi multi pemangku kepentingan. Jadi ketika membuat AI atau menciptakan AI itu harus ada orang-orang dari berbagai disiplin ilmu yang turut untuk memandu gitu. Apakah ini berbahaya, apakah ini tidak, apakah ini akan menolong, apakah ini tidak akan menolong, dan lain sebagainya. Kemudian kebertanggungan jawaban dan akuntabilitas, ini untuk para pembuat AI, apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dihasilkan dari AI ini bisa dipercaya gitu. Kemudian transparansi dan keterjelasan. Transparansi tentang penerapan AI-nya, misalnya tadi membuat AI yang khusus untuk melakukan panggilan data gitu ya, data orang gitu. Kayak dulu Cambridge Analytica gitu kan, sama Meta itu, Facebook itu mengambil data dari banyak orang tanpa sepengetahuan orang lain gitu, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan keterjelasan ini adalah tadi juga tentang opacity tadi. Jadi ketika kita bikin satu karya atau satu hal dari AI itu harus bisa dijelaskan gitu. Ini dari AI atau ini menggunakan data yang gini gitu. Kemudian pengawasan dan penentuan hidup manusia, ini juga surveillance sebenarnya. Kemudian keberlanjutan hidup umat manusia, ini salah satu yang sering dibahas, itu manusia tuh akan punahkah ketika ada AI gitu. Jadi harus dipikirkan juga tentang manusia juga, dan juga kesadaran dan literasi. Ini termasuk edukasi buat banyak orang. Buat kita di sini misalnya itu kita tahu tentang AI gitu, misalnya kita tahu tools ini, tools itu, tapi kebanyakan orang di luar sana mereka nggak ngerti. Jadi tentang edukasi tentang AI ini juga diperlukan. Kemudian keadilan dan non diskriminasi, ini juga tadi akses kepada AI dari golongan-golongan tertentu. Nah, ini ada 4 atau 5 hal tentang bagaimana menerapkan AI dalam keseharian. Yang pertama edukasi. Ini juga dari dilakukan Sabda, banyak banget kita pergi kemana-mana, dan juga dari seminar. Ini sangat penting untuk menolong orang ada tools ini sehingga mereka bisa menggunakan untuk kehidupan mereka. Yang kedua, keterbukaan dalam penerapan. Kayak tadi ketika kita menggunakan AI, kita harus jelas kepada orang kita menggunakan AI dalam pengambilan data ini dan itu gitu. Kemudian kontrol terhadap bias, ini termasuk critical thinking dari kita. Kita bikin blog, kita bikin artikel, harus dibaca, harus secara critical thinking tuh diproses gitu, bukan
menyerahkan sepenuhnya pada AI. Kemudian keterjelasan tentang hasil ini juga tadi misalnya kayak yang dulu sempat kasus Midjourney yang mereka mengambil ratusan karya dari orang, kemudian itu jadi hasil tanda kutip keberhasilan mereka untuk membuat gambar dari AI gitu. Jadi harus jelas ini bahannya dari mana untuk siapa gitu. Kemudian patuhi aturan dan regulasi. Untuk Indonesia itu ada Stranas KA, itu Strategi Nasional Teknologi Kecerdasan Buatan tahun 2020. Itu mereka ada kumpulan bareng-bareng gitu untuk dari berbagai macam disiplin ilmu untuk membahas tentang AI gitu, tentang bagaimana AI ini akan menolong untuk untuk kehidupan di Indonesia gitu. Bagaimana ini akan berpengaruh pada pendidikan, pada kesehatan, pada lingkungan hidup dan lain sebagainya. Hukum juga termasuk gitu. Nah, ini Pak Jokowi waktu 2021 ini ada Raker Nas BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Indonesia, dibilang bahwa siapa yang menguasai AI, dia yang berpotensi menguasai dunia. Tapi juga diimbangi dengan itu ada regulasi-regulasi yang menolong para pengembang di Indonesia. Waktu itu juga dibilang bahwa semua BPPT itu akan menolong orang-orang Indonesia yang ingin maju, yang ingin membuat AI dengan teknologi mereka sendiri, itu harus diimbangi dengan regulasi yang juga bisa menolong bangsa Indonesia untuk maju. Jadi kupikir AI ethics itu sangat penting juga untuk kita pikirkan di Sabda juga, karena hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita terapkan di sini itu juga bisa dipakai untuk pelayanan ke depannya gitu. Bukan hanya untuk kita di dalam, tapi juga ke depan kita bisa menolong orang-orang untuk tidak hanya menggunakan AI, tapi menggunakan AI secara bertanggung jawab. Nah, ini ada referensi saya, dan juga mungkin teman-teman bisa baca, karena semakin banyak aku baca di aku pribadi, semakin banyak juga aku nggak mengerti tentang AI etik sampai mana batasnya, sampai ada kejelasan apa tentang regulasinya gitu. Jadi apakah yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan AI, itu banyak banget yang harus diketahui, jadi nggak serampangan menggunakan AI atau membuat AI kalau kita dalam konteks membuat. Ya, itu dari saya, terima kasih.